bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Inkes Densus 88 anti teror tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan dua kekuatan alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip 12 Romawi/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU strip 12 Romawi/2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah berkumpul para aktivis hukum, praktisi hukum, ada ahli pidana dan ada lawyer senior. Insya Allah pada hari ini LBH Pelita Umat bersama para lawyer, bersama ahli pidana. Saya perkenalkan, dari sebelah kanan saya adalah Bang Abdul Khair Ramadan, beliau adalah ahli pidana. Kemudian Bang Azam Khan, ini lawyer senior dan masyhur. Sebelah pojok berbaju putih beliau adalah Bang Ahmad Mihdan, beliau juga senior lawyer yang sangat masyhur dan senior. Pada hari ini kami ingin membacakan pernyataan sikap terkait penangkapan Munarman SH. Berikut ini kami akan bacakan pernyataan sikapnya. Pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat nomor 03 PH _DPP _LBH Pelita Umat _4 tentang hentikan kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya. Tim Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan menyita sejumlah buku bertema jihad saat menangkap Munarman di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, DPP LBH Pelita Umat memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Inkes Densus 88 anti teror tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan dua kekuatan alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip 12 Romawi/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU strip 12 Romawi/2014. Kedua, bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan Inkes calon tersangka, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ketiga, bahwa kami protes keras terhadap pernyataan buku, sejumlah buku yang bertema jihad, terlebih lagi kemudian dipublikasikan ke media dan publik. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terjadi kriminalisasi istilah dan ajaran Islam, yaitu jihad. Istilah jihad banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, bahwa kami mendorong agar proses penegakan hukum dipisahkan dari politik. Kami berpendapat bahwa menyita buku-buku bertema jihad dan menampilkan ke hadapan media dan publik adalah tampak seperti tindakan politik. Apa hubungannya antara tindakan pidana dengan buku tersebut? Kami patut menduga sedang ada upaya membangun narasi
buku-buku jihad inspirator teroris sehingga berujung pada stigmatisasi, alienasi ajaran Islam yaitu jihad. Kelima, bahwa adanya kriminalisasi dan monsterisasi jihad membuat orang takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ditakutkan, dikhawatirkan terjadinya kecenderungan tidak akan berani menjelaskan terkait jihad, sebab ketika membahas seolah-olah seorang penjahat atau teroris dan dituduh orang-orang yang cenderung berpikiran ISIS. Keenam, kami menyeru kepada para praktisi hukum, para advokat, para ahli hukum, kemudian para alim ulama dan masyarakat untuk kemudian terus melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengkriminalkan ajaran Islam dan aktivisnya. Demikian pernyataan ini disampaikan Jakarta 30 April 2021, tertanda Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, Sekretaris Jenderal Panca Putra Kurniawan SH MSI, dan didampingi ahli pidana Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, kemudian samping beliau adalah Bang Azam Khan SH, dan kemudian Haji Ahmad Mihdan SH. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.